Jadi papa saya itu sudah mengkristenkan itu, memurtadkan orang sekitar 3.000 orang. Sekitar 3.000 orang. Ayah Bu Yesi pernah itu memurtadkan sampai 3.000 orang. Jadi sekitar 3.000 orang kurang lebih itu dimurtadkan oleh ayahnya Ibu Yesi, yang sekarang akan memberikan kesaksian, tetapi pada akhirnya ayahnya, keluarganya itu mualaf masuk Islam. Itu bagaimana kisahnya, kita reaction. Kalau akan reaction akan memberikan pencerahan untuk semuanya, dan nanti di akhir video akan membuat satu komentar yang tentunya ditunggu oleh semuanya. Kita coba dengarkan. Jadi papa saya itu mengkristenkan itu, memurtadkan orang sekitar 3.000 orang. Jadi dikristenkan, dimurtadkan sekitar 3.000 orang oleh ayahnya Ibu Yesi dulu. Kita lanjut. Akhirnya papa saya sampai dituding-tuding, dikata-katain di situ, ditunjuk-tunjuk. Biasa kalau orang itu berubah, itu kan, itu ayahnya Ibu Yesi itu kan pada akhirnya itu kan menjadi mu'alaf dengan sebab yang setelah itu kan datang ke rumah seseorang, itu turunin itu kalimat syahadatain itu diturunin. Setelah itu ada yang berbisik itu, ini bukan orang yang didatangin itu, tapi terus berbisik sampai minta kepada pendeta yang lainnya itu untuk didoakan. Tetapi setelah didoakan itu justru semakin terngiang-ngiang dalam telinga itu syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang pada akhirnya itu ayahnya dari Ibu Yesi itu pada akhirnya itu mu'alaf. Jadi memurtadkan orang 3.000 orang, tetapi akhirnya mu'alaf. Kita lanjutkan. Kenapa Bapak Rudi bisa istilahnya kok bisa gitu, udah 3.000 orang, udah banyak yang dimurtadkan, kok bisa dia ikut agama Islam? Apa? Jadi biasa itu ketika orang berubah menjadi mu'alaf itu dikata-katain, ditunjuk-tunjukin, itu dimaki, dicaci, biasa itu. Itu merupakan risiko perjuangan. Kita lanjutkan. Mengikuti ajaran kita, karena kan di gereja kita kan punya target juga untuk bagaimana kita itu bisa seperti kalau kayak orang Islam itu berdakwah ya. Jadi sama di agama yang lain juga, yang dimaksud di sini itu ada target juga itu. Ada target, ada dakwah, mengajak orang itu. Jadi sama di agama manapun itu ada target yang harus dicapai itu tentunya. Kita lanjut. Menyampaikan apa yang menurut kita benar, kita sampaikan kepada orang-orang, dan kalau bisa itu mereka untuk mengikuti kita gitu. Tantangan terbesar pada saat jadi mu'alaf itu apa? Jadi di sini oleh host itu ditanya tantangan terbesar itu apa ketika menjadi mu'alaf. Itu kan kita penasaran sebetulnya apa sih? Apakah tahta, harta, wanita, atau apa itu? Kita dengarkan kesaksian dari Ibu Yesi. Ketika keluarga kami semua menjadi Islam, itu tantangannya terutama di materi ya Mas, terutama di materi, karena semua fasilitas kita ditarik oleh gereja. Oh, ditarik ya. Jadi tantangan terbesar itu untuk orang-orang yang memang belum dekat dengan Allah itu, yaitu segala fasilitas itu ditarik baik biasanya itu berupa rumah, berupa itu mobil, termasuk uang yang direkening, yang dibekukan, apa itulah, itu ditarik semuanya karena memang sudah menjadi mu'alaf, itu ditarik semuanya. Coba kita dengarkan. Ya, seperti kayak misal rumah, mobil, semua. Papa saya tidak punya pekerjaan, ibu saya juga tidak punya pekerjaan, akhirnya kita pindah. Sampai tidak punya pekerjaan, coba semuanya ditarik sampai tidak punya pekerjaan. Kita lanjut. Kami sekeluarga itu tadinya Kristen yang taat ya Mas, keluarga Kristen yang taat. Dan papa saya itu seorang pendeta dan ibu saya itu seorang penginjil, dan kami anak-anak. Ayahnya seorang pendeta, ibunya seorang penginjil, jadi benar-benar itu dulu itu Kristen yang taat. Kita lanjut. Anak-anaknya itu sudah dari kecil itu dididik untuk mengikuti jejak mereka berdua gitu ya. Jadi papa saya itu sudah mengkristenkan itu, memurtadkan orang sekitar 3.000 orang. Sekitar 3.000 orang. Sekitar 3.000 orang. Itu sungguh sangat banyak. Itu sangat banyak. Tentunya itu bukan waktu yang sebentar. Itu waktu yang lama. Kita lanjut.
Jadi dari situ banyak fasilitas-fasilitas yang gereja berikan kepada kami, seperti kayak misalnya itu sudah terkenal ya, bahwa saya jadi terkenal jadi pendeta yang yang banyak prestasi gitu. Jadi seperti yang orang yang banyak prestasi, tentunya fasilitas akan datang, akan diperbanyak, akan diperlancar tentunya, karena banyak prestasi sudah memasukkan orang ke Kristen itu sampai beberapa orang, bahkan sampai 3.000 orang tentunya, yang otomatis itu kucuran dana bantuan itu akan semakin banyak dan semakin lancar tentunya. Itu yang terjadi dulu kepada ayahnya Ibu Yesi. Kita lanjut. Jadi di situ kan, dan juga mama saya di sini tugasnya itu ya untuk mencari, kayak kalau mereka bilang itu ya domba-domba yang tersesat ya Mas. Domba-domba yang tersesat untuk dimasukkan ke agama mereka, tentunya itu yang biasa kita dengar itu. Kita lanjut. Jadi kalau mereka bilang itu kayak kita itu domba-domba yang tersesat, mencari orang-orang yang tidak mampu untuk ditarik menjadi mengikuti ajaran kita seperti. Orang-orang yang tidak mampu, biasanya orang-orang yang tidak mampu itu tidak kuat dengan godaan harta biasanya. Biasanya seperti itu. Kita lanjut. Seperti itu. Jadi ada istilahnya misi kita itu adalah misi Indomie membawa berkah. Jadi kita memberikan sembako, memberikan pangan. Jadi dengan sembako, mungkin nanti dengan pendidikan, terus dengan bantuan-bantuan itu. Kita lanjut. Untuk mereka dan anak-anaknya, kalau yang putus sekolah kita sekolahkan lagi, kita beri pendidikan seperti itu, dan juga. Berarti benar-benar di full support ekonominya. Betul, di full support. Di full support. Jadi full itu sepenuhnya itu disupport, dibantu, diarahkan di sesuatu yang memang orang semakin percaya, tentunya dengan bantuan-bantuan yang tentunya yang diinginkan, mungkin dengan uang di rekening atau di berangkas atau apa itu. Kita lanjut. Jadi mereka tuh dari situ kita berikan, kita doktrin sedikit demi sedikit ajaran. Setelah dibantu tuh kita menjadi tahu itu didoktrin, diberikan tentunya ajaran-ajaran itu supaya pindah, supaya dibawa ke agama Ibu Yusi dulu, itu yang dulu itu. Kita gitu ya, ajaran kita tuh yang kita tuh agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang kita tuh selalu ada gitu untuk orang-orang yang memang membutuhkan seperti itu. Jadi mereka mau gak mau ya, kalau sudah didoktrin seperti itu secara terus-menerus ya, mereka akhirnya tertarik ya untuk didoktrin secara terus-menerus. Ya, kita tahu secara ilmu politik kalau orang terus didoktrin secara terus-menerus itu biasanya itu akan mengikuti gitu. Kalau orang umpamanya didoktrin tuh padahal umpamanya sesuatu itu tidak benar, didoktrin terus kan dianggap benar. Nah itu. Jadi didoktrin terus-menerus, orang tentunya akan mengikuti. Kita lanjut. Masuk ke agama kita gitu. Ya Papa cuma bilang iman kamu tetap pegang teguh. Dan pada akhirnya setelah ayahnya Ibu Yesi ini mu'alaf, setelah memurtadkan 3.000 orang kurang lebih itu, setelah sekian lama menjadi mu'alaf, apa amanat yang paling terbesar untuk anaknya? Ternyata jaga iman. Karena iman itu memang yang paling mahal. Nikmat Allah yang 1% yang diturunkan ke dunia, yang paling mahal adalah nikmat iman. Karena memang nikmat iman itu gak bisa dijual, gak bisa dibeli, gak bisa digadekan, dan gak boleh hilang. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu, iman itu gak boleh hilang. Jadi sesuatu yang gak boleh hilang, gak bisa dijual, gak bisa digadekan, itu adalah iman. Apapun yang terjadi jangan sampai kamu berpindah lagi. Cuma itu. Jadi amanah dari ayahnya itu, kamu tetap harus Islam, istiqomah dalam Islam sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan wafat kecuali dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Kita lanjut. Itu kan yang iman itu kan yang tidak bisa digantikan oleh apapun ya Mas, kekayaan apapun, itu kan iman nomor 1 gitu. Dan beliau juga cuma berpesan pokoknya jangan tinggalkan sholat sama baca terus Al-Quran. Jangan tinggalkan sholat, benar, itu guru kita
orang tua kita itu mengamanatkan seperti itu. Dimanapun, kapanpun, jangan sampai tertinggal sholat. Dan terus baca Al-Quran. Ya, terus. Walaupun kamu nggak bisa gitu, walaupun kamu nggak bisa, kan kamu masih muda-muda nih, belajar gitu, belajar. Saya sudah Jadi mumpung kita masih muda, kita masih banyak waktu untuk belajar dari sekarang. Insya Allah tugas kita bukan sekedar membaca sebetulnya gitu, membaca, belajar, membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan Al-Quran dan menyampaikan kepada orang. Bahkan orang yang tidak ada itu harus bisa, yang ada itu liyuballighus syahidul ghaib, menyampaikan kepada orang yang tidak hadir itu. Jadi masih banyak waktu kita untuk belajar itu, memperdalam dan lain sebagainya. sudah diwariskan iman sama papa saya. Saya ingin memberikan hadiah juga untuk beliau dengan cara ya saya menutup aurat saya gitu. Jadi menutup aurat itu. Jadi hadiah dari anaknya untuk ayahnya itu menutup aurat dengan serapih-rapihnya, dengan maksimal. Makanya biasanya orang yang sudah benar bertobat kepada Allah itu rambutnya tidak terlihat, itu menutup auratnya sungguh luar biasa, sangat tertutup. Ini berupa cuplikan foto, kita lihat. Ini ayah dari Yesi. Dan papa saya itu seorang pendeta dan ibu saya itu seorang penginjil, dan kami anak-anaknya itu sudah dari kecil itu dididik untuk mengikuti jejak mereka berdua gitu ya. Ya. Kita paham bahwa ayahnya Ibu Yesi dulu itu seorang pendeta dan ibunya adalah seorang penginjil, dan pada akhirnya karena memang kalau hidayah Allah sudah turun, siapa yang mau menghalangi? May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan alhamdulillah semuanya itu menjadi mu'alaf dengan tidak punya makanan sampai itu mencuri pepaya tetangga itu karena saking tidak ada makanannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, adanya kesempatan Allah berikan, dan pada akhirnya itu keluarga Bu Yesi, ayahnya, ibunya itu menjadi mu'alaf, dan semuanya menjadi mu'alaf dengan pertolongan Allah. Meskipun diawali dengan susah makan, susah pekerjaan, dan Allah menolong, alhamdulillah itu menjadi mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi, dalam kesempatan ini kita sudah mereaksi meskipun ini tidak lengkap. Alhamdulillah kita tadi mendengar Kanudin itu mereaksi bahwa ada orang yang tadinya ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya seorang penginjil, dan pada akhirnya karena ada sesuatu yang Kanudin tadi sudah jelaskan, yang akhirnya keluarga besar tersebut itu menjadi mu'alaf. Kita sudah pada tahu ketika seseorang itu menjadi mu'alaf, itu dosanya diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sungguh bahagia itu ketika seseorang itu menjadi mu'alaf. Dan selanjutnya, meskipun kelihatannya itu banyak perintah dari Allah Subhanahu wa taala, justru itu adalah manifestasi, itu adalah keuntungan dengan terus melaksanakan sholat, jangan sampai itu meninggalkan sholat, terus baca Al-Quran, mempelajari tentang Islam, dan tentunya nanti ketika sudah sejahtera itu menjadi keran rezeki untuk orang lain. Jadi berbicara tentang mu'alaf, kita dalam kesempatan ini sungguh banyak sekarang menjadi mu'alaf. Itu ada Don Ditan, ada itu Dr. Richard Lee, ada Bobon Santoso, itu YouTuber yang followernya sangat banyak, itu subscribernya sangat banyak, sampai 17 juta lebih kalau tidak salah. Dan memang orang kalau sudah dikenalkan dengan kebenaran, orang itu insya Allah akan menjadi mu'alaf. Karena mulai dari situ, dari menjadi mu'alaf, tentunya orang itu akan bahagia zahir batin dunia akhirat. Kenapa? Karena memang agama yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Silakan kita dengan bahasa yang bijaksana, jangan dianut semuanya agama, pilih salah satu. Itu karena memang ada agama yang Indonesia yang diakui, silakan itu. Tetapi kalau kita melihat dalam keterangan bahwa inna dina indallahil Islam, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Artinya ketika seseorang itu memilih agama Islam, maka itu adalah pilihan yang sangat tepat, pilihan yang tepat yang memang itu adalah satu-satunya pilihan yang memang harus dipilih, yaitu agama Islam. Nah, untuk para mu'alaf tentunya itu semoga kita istiqomah dalam iman, istiqomah dalam akidah yang benar, yaitu kita dalam Islam. Tetapi di samping itu kita masih banyak PR
bagaimana supaya mempertebal iman, memperbanyak amal soleh, kita itu memperbaiki dalam segala hal. Kalau saya ke santri itu memberikan dalam 5 hal. Kita itu pembiasaan sholat berjamaah seumur hidup, pembiasaan itu kita belajar dan kita memberikan edukasikan murid kita, jemaah kita itu seumur hidup, pembiasaan ibadah seumur hidup, pembiasaan memperbaiki akhlak yang seumur hidup, itu yang paling sulit. Dan yang kelima itu pembiasaan terus mencari nafkah yang halal, kasab yang halal, dagang yang halal, tentunya seumur hidup, tentunya dengan tingkatan-tingkatan, dengan proses-proses yang tidak mudah. Tetapi itu adalah tugas kita. Untuk apa? Untuk keselamatan, kebahagiaan, untuk kita kesejahteraan lahir batin dunia akhirat. Jadi dari kesaksian atau dari penjelasan dari Ibu Yesi, ini adalah video yang memang ini adalah video fakta. Ini fakta dari Ibu Yesi, kita belajar bahwa orang yang beruntung itu apapun bentuknya, orang yang akhirnya itu adalah kebaikan, orang yang akhirnya ada dalam iman, Islam dan ihsan. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala doa husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat santri, meskipun ini video begitu singkat dan sebentar, tapi semoga ini menjadi pencerahan dan menjadi kebaikan untuk semuanya. Semoga kita tetap dalam kebenaran, dalam Islam, karena agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, dan kita dengan agama yang lain tentunya semoga bisa menjaga toleransi dengan benar, dengan sebaik-baiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.